Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek UAS dengan tema perancangan aplikasi Kanasoft pada sistem pendapatan PT Sahabat Mandiri Utama. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama Eva Dwi Mitias dengan NIM 111900153, yang kedua Isabella dengan NIM 111190188, yang ketiga Juantri dengan NIM 111090393, yang keempat Nila Nur Komariah dengan NIM 111090152. Kemudian yang terakhir saya sendiri, Selvi Wulandari dengan NIM 111900120. Kami dari kelas 11 4B25. Adapun yang pertama dibahas adalah bab 1 pendahuluan. Di sini menjelaskan latar belakang. Di masa era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, teknologi sudah menjadi kebutuhan utama dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Komputer dapat memudahkan kerja seseorang untuk membangun dan mengerjakan tugasnya masing-masing dan dapat menyediakan informasi yang lebih akurat sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Sehingga pada saat ini semua elemen masyarakat memanfaatkan komputer di segala bidang. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi dan bisnis. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik. Untuk itu kami mencoba membahas ruang lingkup yang kecil pada sistem pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengambil judul perancangan aplikasi Kanasoft pada sistem pendapat PT Sahabat Mandiri Utama. Adapun maksud dan tujuannya antara lain. Maksudnya yang pertama, mempelajari dan menerapkan sistem penjualan yang ada pada PT Sahabat Mandiri Utama secara keseluruhan dengan maksud menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan. Yang ketiga, melakukan analisa mengenai suatu masalah dan sistem dalam suatu perusahaan dan membuat solusinya. Tujuan dari penulisan makalah ini sebagai salah satu syarat penunjang UAS mata kuliah metode penelitian pada program studi informasi akuntansi pada Universitas Bina Sarana Informatika. Metode pengumpulan data yang kita lakukan yang pertama studi pustaka, yang kedua observasi. Metode pengembangan software. Metodologi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah model waterfall. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembang perangkat lunak yang sistematik dengan beberapa tahapan, yaitu sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Ruang lingkup yang dibahas tentang analisa sistem pendapatan pada PT Sahabat Mandiri Utama. Mengingat pembahasan dalam analisa sistem pendapatan ini cukup luas dan agar makalah analisa ini dapat mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi aktivitas dasar yang ada pada siklus pendapatan antara lain entry data pengiriman, penagihan, dan piutang usaha. Bab 2 landasan teori. Konsep dasar. Yang pertama konsep dasar sistem, yang kedua konsep dasar program. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung adalah alat-alat yang diperlukan dan jika tidak ada alat-alat tersebut maka kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Peralatan yang dibutuhkan antara lain kertas sebagai media utama, yang kedua Microsoft Word, yang ketiga Microsoft Excel, kemudian Paint, pulpen, penggaris, pensil, penghapus. Alat-alat tersebut sangat kami butuhkan untuk melakukan kegiatan dalam penelitian ini dan berguna sebagai media pembuatan diagram. Bab 3 pembahasan struktur organisasi pada PT Sahabat Mandiri Utama. Yang pertama direktur dengan nama Cipta Kusuma Sujanti. Yang kedua ada wakil direktur dengan nama Susi, manajer marketing yaitu Dian Rusdiana, manajer keuangan ada Juantri, yang
bidang manajer operasional ada Li Xing. Di bawah manajer marketing ada bagian admin dengan nama Gunawan Susilo dan Tommy Sahrial. Di bawah manajer keuangan, admin yaitu Isna Khotimah. Di bawah manajer operasional ada tim operasional yaitu Agus Agung dan Nur Junaidi. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, customer mengirim barang ke gudang. Kedua, bagian gudang menerima surat jalan beserta lampiran lainnya, packing list, surat jalan, dan lain-lain. Ketiga, bagian gudang menyerahkan dokumen dari customer ke bagian admin. Yang keempat, bagian admin menginput data pengiriman dan mencetak surat jalan menggunakan sistem. Yang kelima, bagian admin menyerahkan surat jalan dari ekspedisi dan customer kepada kurir. Yang keenam, kurir mengantarkan barang ke alamat tujuan. Yang ketujuh, setelah surat jalan ekspedisi dan customer ditandatangani dan distempel, surat jalan dikirim ke Jakarta lalu diterima oleh bagian admin dan langsung membuat tagihan beserta tanda terima faktur dan kwitansi untuk dikontrabon kepada customer. Yang ke-8, bagian kurir melakukan kontrabon. Yang ke-9, customer melakukan pembayaran. Dan 10, apabila sudah ada pembayaran, maka bagian keuangan akan menginput data pada account receivable pada sistem agar invoice yang sudah dibayarkan berstatus lunas. Di sini ada activity diagram berjalan. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem. Agar dapat lebih memahami tentang sistem yang akan dibuat, maka perlu dibuatkan activity diagram tentang sistem berjalan. Activity diagram sistem yang sedang berjalan di PT Sahabat Mandiri Hutama. Yang pertama, pelanggan mengirim barang beserta menyerahkan dokumen pengiriman, tanda terima, surat jalan, atau packing list. Kemudian dikirim ke gudang menerima barang dan dokumen pengiriman dari customer, lalu menyerahkan dokumen pengiriman kepada admin untuk diinput data penerimaan pada sistem dan cetak surat jalan. Kemudian dari admin menyerahkan kepada kurir untuk mengirim barang ke tujuan, membawa surat jalan ekspedisi dan customer untuk ditandatangani dan stempel penerima. Lalu kurir menyerahkan kembali dan admin menerima surat jalan beserta lampirannya yang sudah ditandatangan dan distempel penerima, kemudian membuat invoice dan tanda terima. Lalu dokumennya diberikan kepada kurir, yaitu kontrabon atau tukar faktur. Kemudian lanjut membayar tagihan sesuai dengan tempo pembayaran yang sudah disepakati. Lalu jika sudah terbayar, maka bagian keuangan melakukan update pada sistem agar tagihan berstatus lunas. Selanjutnya ada dokumen masukan. Yang pertama, surat jalan pelanggan. Ini nama dokumen yaitu surat jalan pelanggan. Fungsinya sebagai bukti pengiriman barang pelanggan. Sumbernya dari pelanggan. Tujuannya untuk penerima. Medianya berupa kertas. Jumlahnya tergantung alamat pengiriman. Frekuensinya setiap pengiriman barang. Yang kedua ada packing list. Nama dokumen yaitu packing list. Fungsinya sebagai acuan rincian jumlah dan jenis barang yang dikirim. Sumbernya dari pelanggan. Tujuannya untuk ekspedisi dan penerima. Medianya berupa kertas. Jumlahnya tergantung banyaknya jumlah dan jenis barang yang dikirim. Frekuensinya setiap pengiriman barang. Berikut gambar surat jalan pelanggan. Kemudian berikut contoh packing list. Lalu ada dokumen keluaran. Yang pertama invoice. Nama dokumennya invoice. Fungsinya untuk penagihan atas pengiriman barang. Sumbernya bagian keuangan. Tujuannya untuk pelanggan. Medianya berupa kertas. Jumlahnya tergantung banyaknya surat jalan pada setiap invoice. Frekuensinya setiap ada pengiriman barang. Yang kedua ada surat jalan ekspedisi. Nama dokumen surat jalan ekspedisi. Fungsinya untuk tanda terima pengiriman barang di tujuan dan pelengkap sebagai lampiran dokumen penagihan. Sumbernya dari bagian admin. Tujuannya untuk pelanggan. Medianya berupa kertas. Jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap ada pengiriman barang. Kemudian ini gambar invoice. Lalu ini gambar surat jalan ekspedisi. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Pertama, pada menu coffee terlalu banyak tab untuk mengisi data pengiriman yang dapat membuat orang awam akan susah memahaminya. Kedua, semakin banyak data yang diinput, sistem akan semakin lama memuat datanya. Ketiga, dengan adanya mode schedule membuat pekerjaan semakin lama. Untuk pemecahan masalahnya, pertama ada dalam penggunaan sistem hendaknya dirancang sesimpel mungkin agar mudah dipahami dan dipelajari dan tentunya tidak menyulitkan bagi para penggunanya. Kedua, untuk kelancaran pengolahan data diperlukan kerjasama antar personil yang terlibat dalam proses pengolahan data guna meningkatkan efektivitas perusahaan. Ketiga, sebaiknya lakukan backup data dalam file berformat Excel, Word, atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan simpan di tempat yang aman guna menghindari terjadinya
sistem error yang mengakibatkan data hilang secara permanen. Berikutnya, analisis kebutuhan software. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang diharapkan dari sistem ini dan terkait langsung dengan sistem ini. Di antaranya, pertama, bagian admin dapat menginput data pengiriman, dapat membuat invoice, dapat membuat tanda terima faktur dan kwitansi. Yang kedua, bagian akuntansi dapat menginput pembayaran dari customer, dapat membuat laporan. Ketiga, pimpinan melihat laporan. Selanjutnya yaitu use case diagram. Yang pertama, C-level use case pendapatan. Yaitu di sini ada 3 aktor, yaitu admin, akuntansi, dan pimpinan. Di sini dijelaskan bagian admin mempunyai 3 tugas, yaitu menginput data pengiriman, membuat invoice, dan membuat DTFK. Dan bagian akuntansi juga membaca DTFK untuk membuat penginputan pembayaran dan membuat laporan. Kemudian laporan dilihat oleh pimpinan. Yang kedua yaitu C-level use case pendapatan. Di sini hampir sama dengan C-level use case pendapatan, hanya saja bagian pimpinan dalam melihat laporan ada di posisi teratas. Skenario use case menginput data pengiriman. Use case name menginput data pengiriman. Requirements, bagian admin menginput data pengiriman barang. Goal, admin dapat menambah, mengubah, dan menyimpan data pengiriman barang. Precondition, admin telah login ke sistem Kanaso. Post condition, data penginputan tersimpan dan terupdate. Fail and condition, gagal menyimpan, mengupdate, atau menghapus. Primary actors, bagian admin. Main flow atau basic path. 1. Pada menu utama, klik Costi. 2. Klik Add. 3. Sistem menampilkan form penginputan data pengiriman. 4. Sistem membuat nomor surat jalan secara otomatis. 5. Admin menginput semua data pengiriman, yaitu nama pengirim, tujuan, nama, dan kuantiti barang. Begitu juga dengan harga jual, input sesuai kesepakatan. Kemudian, sistem menampilkan data perusahaan pelanggan. 8. Admin memilih jenis pengiriman, ada darat, laut, atau udara. Yang ke-9, sistem menampilkan jendela baru sesuai pilihan untuk menginput pengiriman kepada vendor. Yang ke-10, input nama vendor dan masukkan data seperti jumlah dan kuantiti barang, atau HPP. Yang ke-11, klik Save, kemudian sistem akan kembali pada form penginputan data pengiriman. Yang ke-12, setelah data pengiriman terinput, admin bisa memasukkan nilai yang dibayar apabila pelanggan membayar secara tunai. Yang ke-13, sistem akan menampilkan pilihan nomor rekening perusahaan yang digunakan. Ke-14, admin bisa klik save apabila semua sudah diinput. Selanjutnya, sistem menampilkan jendela baru dengan pilihan akan mencetak surat jalan yang sudah diinput atau tidak. 16, pilih print apabila ingin mencetak dan close apabila tidak ingin mencetak. Alternate flow atau invariant 1. 1. Admin melihat data pengiriman barang pada menu Costi. 2. Sistem menampilkan daftar Costi atau pengiriman barang yang sudah diinput. Skenario use case menginput data pembayaran. Use case name menginput data pembayaran. Requirements, bagian akuntansi menginput pembayaran. Goal, bagian akuntansi memperbarui agar pengiriman berstatus lunas. Precondition, bagian akuntansi login ke sistem Kanaso. Post condition, data penginputan tersimpan dan terupdate. Fail and condition, gagal menyimpan dan gagal mengupdate. Primary actors, bagian akuntansi. Main flow atau basic path. 1. Pada menu utama, klik menu Add. Dan yang kedua, klik Add. Kemudian sistem menampilkan form penginputan. Yang keempat, bagian akuntansi menginput nama pelanggan. Kelima, sistem menampilkan daftar pelanggan. Kemudian, akuntan memilih nomor invoice yang sudah dilakukan pembayarannya beserta jumlahnya. Yang ketujuh, sistem menampilkan pilihan rekening. 8. Akuntan memilih rekening yang digunakan, kemudian klik save. Yang terakhir yaitu sistem akan memproses penyimpanan data. Alternate flow atau invariant 1. 1. Akuntan dan admin melihat data pembayaran pada menu IR. Yang kedua, sistem menampilkan daftar pembayaran pelanggan yang sudah diinput. Yang selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama ada activity diagram data pengiriman barang. Berikut activity diagram pada sistem Kanaso PT Sahabat Mandiri Utama. Dan yang kedua ada activity diagram data pembayaran. Saya di sini akan menjelaskan mengenai desain. Di sini ada entity relationship diagram atau ERD yang terdiri dari berbagai macam entitas yang ada pada sistem Kanaso. Selanjutnya ada logical record structure atau LRS yang terdiri dari pertama ada admin, kedua pengirim, lalu HPP,
invoicing ada 2, yaitu yang pertama F3 search, lalu yang kedua F5 add. Selanjutnya ada bagian IR dan ada detail penerimaannya. Setelah itu ke konfirmasi kita akan cetak atau keluar. Berikut ini adalah spesifikasi file yang ada. Yang pertama ada nama file, yaitu file admin, akronimnya admin, fungsinya untuk menyimpan data admin, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media hard disk, panjang record 85, kunci filenya username, softwarenya Oracle. Ini adalah tabel untuk spesifikasi file admin. Apabila kita akan membuat codingan, kita mengacu pada yang ada di tabel ini, yaitu ada elemen data, nama file, tipe, size, sama keterangan. Untuk primary key-nya adalah username yang bertipe varchar dan size-nya ada 10. Selanjutnya ada spesifikasi file pengirim. Yang pertama ada nama pengirim, yaitu file pengirim, akronimnya pengirim, fungsinya untuk menyimpan data pengirim, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 385. Tabel spesifikasi file pengirim adalah berikut ini. Yang pertama ada costi_no sampai yang bawah sendiri harga. Untuk primary key-nya adalah costi_no yang bertipe integer dengan size-nya 15. Selanjutnya adalah spesifikasi file add invoice. Untuk nama filenya adalah file add invoice, akronimnya add_invoice. Fungsinya untuk menambahkan data invoice. Tipe filenya adalah file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 45, kunci filenya invoice_no, softwarenya Oracle. Berikut ini adalah tabel spesifikasi file add invoice yang terdiri dari elemen data, nama file, tipe, size, sama keterangan. Untuk primary key-nya adalah invoice_no. Spesifikasi file IR, nama filenya file IR, akronimnya IR, fungsinya untuk menginput pembayaran piutang, tipe filenya adalah file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang record 90, kunci filenya no_penerimaan, softwarenya Oracle. Tabelnya adalah sebagai berikut, yang dimulai dari no_penerimaan dengan tipenya integer, size-nya 15, keterangannya primary key, sampai dengan yang bawah sendiri no_giro dengan tipe integer, size-nya, spesifikasi file detail penerimaan. Untuk nama filenya adalah file detail_penerimaan, akronimnya det_penerimaan, fungsinya untuk menampilkan detail penerimaan pembayaran piutang. Tipe filenya file master, organisasinya indeks sekuensial, akses filenya random, media hard disk, panjang record 70, kunci file, cache, software Oracle. Untuk tabel spesifikasi file detail penerimaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer, nama filenya cas, tipenya varchar, size-nya 30, keterangannya primary key sampai bawah sendiri dengan nama file nilai, tipenya double. Pada kelas diagram ada admin, pengirim, HPP, invoicing, IR, kemudian detail penerimaan. Kemudian sequence diagram pengiriman, ada user, form pengiriman, kontrol barang, dan pengiriman. Sequence diagram pembayaran, ada user, form pembayaran, kontrol pembayaran, dan pembayaran. User interface. Menurut Mathiasen dalam Norlina et al. 2007 mendefinisikan bahwa user interface adalah interface yang dibuat untuk user. Adapun desain user interface yang telah dibuat dalam sistem pendapatan ini adalah sebagai berikut. Ada formulir login, kemudian ada form menu utama, yaitu memilih kosti atau biaya. Form menu kosti atau biaya. Di sini ada tampilan dari menu kosti atau biaya, ada nomor, tanggal kosti, nomor kosti, status, surat jalan, pengirim, dan tujuan. Kemudian ada form pengirim. Di sini ada tampilan dari form pengirim, ada pengirim, dan ada HPP. Kemudian ada form invoicing yang berisi nomor
invoice nomor, tanggal, jatuh tempo, dan pelanggan. Kemudian ada form IR, ada tampilannya di sini yaitu ada nomor, tanggal, total, tercetak, referensi, dan keterangan. Kemudian ini gambaran dari deployment diagram. Ada aplikasi Kanasoft, servernya yaitu Oracle dan printer. Ini ada hasil testing yang udah kami coba, yaitu ada data masukan. Di sini ada testing yang udah kami coba. Di sini ada data masukan. Kemudian ada yang diharapkan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Data masukannya yaitu yang pertama yaitu formulir informasi pengiriman. Yang diharapkannya sistem mampu melakukan validasi data apabila kolom keterangan dan kuantiti kosong tidak diisi dan tidak memilih jenis kos, maka akan muncul notifikasi kesalahan. Pada hasil pengamatannya yaitu notifikasi kesalahan muncul karena tidak mengisi jenis kos. Kesimpulannya oke. Yang kedua, formulir informasi pembayaran. Yang diharapkannya sistem mampu menampilkan notifikasi kesalahan apabila nilai pembayaran yang diinput tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hasil pengamatannya, notifikasi kesalahan muncul karena terdapat kesalahan dan menginput nilai pembayaran. Hasil pengamatannya yaitu notifikasi kesalahan muncul karena terdapat kesalahan dalam menginput nilai pembayaran. Kesimpulannya yaitu, di sini ada contohnya seperti di bawah ini. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai sistem pendapatan menggunakan aplikasi Kanasoft pada perusahaan PT Sahabat Mandiri Utama, peneliti melihat adanya beberapa permasalahan di dalam sistem perusahaan. Permasalahan terdiri dari penginputan nomor surat jalan yang masih manual, terlalu banyak tab dalam menu kosti, dan adanya menu schedule membuat proses invoicing semakin lama. PT Sahabat Mandiri Utama harus mengupayakan untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem perusahaan. Dengan penelitian yang kami lakukan, kami telah merancang pembaruan sistem pendapatan pada aplikasi Kanasoft agar lebih efektif dan efisien. Pembaruan sistem yang dimaksud ialah membuat penginputan nomor surat jalan secara otomatis, kemudian penyederhanaan tab-tab pada menu kosti agar lebih mudah dipahami, dan penghapusan menu schedule yang dikira tidak perlu guna mempersingkat waktu saat proses invoicing. Dari kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam penggunaan sistem, hendaknya dirancang sesimpel mungkin agar mudah dipahami dan dipelajari, dan tentunya tidak menyulitkan bagi para penggunanya. Yang kedua, untuk kelancaran pengolahan data diperlukan kerjasama atau personil yang terlibat dalam proses pengolahan data, guna meningkatkan efektivitas perusahaan. Yang ketiga, sebaiknya lakukan backup data dalam file Excel, Word, dan sesuai kebutuhan dan simpan di tempat yang aman guna menghindari terjadinya sistem error. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau dalam penulisan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.